Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Adit Putra dengan NIM S1S12407. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai suatu framework JavaScript yang digunakan untuk eh, front end. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke direktif direktif view if. Nah, jadi, eh, nah di sini jauh lebih mudah untuk membuat elemen HTML, tergantung pada kondisi di view dengan direktif daripada dengan JavaScript biasa. Nah, view if direktifnya itu biasa ditulis dengan v kurang if, bisa juga v show, ada juga dengan v for, tergantung direktifnya. Nah, dengan view Anda cukup menulis if statement langsung di depan HTML yang ingin Anda buat secara kondisional. Sederhana itu. Nah, rendering bersyarat di view. Rendering bersyarat di view dilakukan dengan menggunakan arahan dan eh, VIF, VElse dengan eh, nah, else if. Nah, rendering bersyarat adalah ketika elemen HTML dibuat hanya jika suatu kondisi benar, yaitu membuat teks dalam stok jika variabelnya itu true atau not in stock jika variabel itu false. Nah, di sini ada sebuah contoh. Kita lihat. Di sini kita coba buat sendiri. Sorry. Nah, yang pertama itu kita atur stylenya. Stylenya di dalam itu ini style untuk kotaknya, untuk div-nya. F untuk border dash 130 x untuk font weight, paddingnya dulu ya. Fontnya default berat, masih bold ya. Background colornya itu ya kita buat lagi dulu saja. Selanjutnya itu kita tutup stylenya. Nah, di body kita pasang judulnya, heading satu itu view if saja. Oke, sebenarnya langsung kita buat div ID sesuai
Misalkan paragraf itu di sini kita gunakan v if. Jika kondisinya show typewriter lah. Pokoknya else out of stock. Oke. Selanjutnya kita buat script JavaScript-nya. Di sini kita buat script. Kita salin saja linknya. Selanjutnya kita buat map. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia muncul. Eh, ini. Sini coba kita kasih false. Nah, jadi ini kondisinya penggunaan view if-nya di sini tuh jika ada nilai dari eh, typewriter in stock ini nilainya itu true, maka dia akan memunculkan in stock. Nah, ketika dia false, kondisinya false, nah dia akan memunculkan out of stock. Jadi penggunaan if ini sama saja kita menggunakan untuk sebuah kondisi. Jadi kondisinya itu harus benar untuk menampilkan eh, output yang sesuai. Nah, di sini kita masuk ke kondisi if atau if statement adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar, jadi true false. Nah, kondisi seringkali merupakan pemeriksaan perbandingan antara dua nilai, seperti pada contoh di atas. Nah, seperti pada contoh ini dia periksa hasil dari typewriter eh, typewriter-nya ini, dia periksa hasilnya antara true dan false. Atau untuk melakukan pemeriksaan semacam itu. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan apa namanya? Operator perbandingan seperti ini. Seperti kurang dari, lebih besar dari sama dengan. Pemeriksaan perbandingan juga dapat dikombinasikan dengan operator logis seperti
ini dan ini. Di sini kita bisa lihat di halaman tutorial JavaScript itu sangat banyak perbandingan yang bisa digunakan. Nah, seperti ini ada equal to, equal value, not equal, sangat banyak. Yang returnnya itu berbeda-beda. Seperti itu. Nah, di sini kita buat contoh. Eh, nah, kita ganti temperature in stocknya ini, kita ganti kondisinya. Kondisinya itu lebih besar dari nol. Nah, jadi untuk hasilnya ini, kalau kita nol, oh kita ambil yang lebih besar sama dengan. Jadi kalau dia nol, tidak. Apa dia yang terjemahkan. Nah, karena hasilnya dia nol, tidak lebih besar dari nol, dia mengeluarkan output VLs-nya karena kondisinya tidak terpenuhi. Nah, di sini kita buat kondisinya menjadi satu. Kenapa muncul terus ini? Dan jadi dia kondisinya terpenuhi dan menghasilkan output ini seperti itu. Jadi dia juga menggunakan directive if juga ini. View if bisa kita gunakan dengan operator perbandingan. Nah, selanjutnya ini, oh ya, sama saja. Nah, ada juga direktif untuk rendering bersyarat. Yang ini menjelaskan bagaimana berbagai arahan view yang digunakan untuk rendering bersyarat digunakan bersama-sama. Ada view if dapat digunakan sendiri atau dengan dan atau jika kondisi dalamnya benar atau tidak dipertimbangkan. Juga ini ada view else if harus digunakan setelah atau lainnya jika kondisi dalamnya benar atau yang datang setelahnya tidak dipertimbangkan. Ada juga view else yang dimana bagian ini akan terjadi jika bagian pertama dari pernyataan if salah harus ditempatkan di bagian paling akhir. Nah, seperti ini. Ditempatkan di paling akhir. Sehingga pengguna melihat tersedia sangat sedikit yang tersisa atau kehabisan stok. Nah, di sini kita kita cobakan contohnya lagi. Kita tambahkan view else. View else if lah. Udah. Outputnya. Ini kondisinya yang usahakan itu kondisi yang paling besar dulu di atas. Di atas 5 dan ini itu di atas 1. Jadi outputnya itu tergantung dari kondisi-kondisi ini. Nah, di sini karena dia 1, dia menampilkan in stock, not in stock. Nah, karena dia hanya tidak memenuhi dua kondisi di atas. Nah, kalau kita 5 atau 6 lah. Nah, dia tampilkan in stock karena dia memenuhi kondisi yang paling atas. Nah, ketika dia tidak memenuhi kondisi paling atas, misalnya 3, dia cek dulu kondisi setelahnya. Jadi dia berurut, hierarki lah. Nah, karena dia cek kondisi setelahnya itu kondisinya benar, dia akan menampilkan outputnya seperti itu. Dan kalau yang tidak benar, dia cek lagi di sini, di kondisi terakhir. Nah, di sini juga kita gunakan nilai pengembalian dari fungsi. Alih-alih menggunakan pemeriksaan perbandingan dengan direktif, kita dapat menggunakan nilai pengembalian true atau false dari sebuah fungsi ViewIf.
Dan di sini ada contoh. Jika teks tertentu berisi kata pizza, buat tag P dengan pesan yang sesuai. Metode includes adalah metode JavaScript asli yang memeriksa apakah teks berisi kata-kata tertentu. Nah, di sini kita buat lagi. Kita buat yang baru. Buat P V if di sini kita buat eh teks. Nah, kita gunakan include untuk mengecek apakah di teks itu ada kata-kata atau huruf tertentu yang kita masukkan. Nah, di sini kita coba pilih eh, informatika saja. Selanjutnya kita buat lagi untuk else-nya, yang dimana dia akan dijalankan ketika eh, kondisi ini tidak benar. Kita buat sorry. Nah, di sini dia ketika kondisinya tidak benar, dia kita akan jalankan tidak ada kata informatika. Nah, pada datanya kita buat yang baru. Nah, teks teknik informatika. Kita lihat apa yang akan muncul. Nah, dia akan muncul tidak ada kata sorry. Seharusnya ada informatika. Oh, dia huruf besar ya masuk. Dia jadi dia ternyata sensitif terhadap hurufnya ya. Nah, ini karena ada kata informatika, dia akan menampilkan output yang pertama. Ada kata informatika. Sedangkan ketika tak ada kata informatika, misalnya kita hilangkan ini jadi informatika, nah dia akan menampilkan tidak ada kata informatika. Sesuai output yang kedua, kondisi yang kedua. Nah, di sini contoh di atas dapat diperluas untuk menunjukkan bahwa juga dapat membuat tag lain seperti tag div dan img di eh, directive if. Nah, ada sebuah contohnya. Nah, di sini kita lihat jika teks tertentu berisi kata pizza, buat tag div dengan gambar pizza dan tag p dengan pesan. Metode includes adalah metode JavaScript asli yang memeriksa apakah teks berisi kata-kata tertentu. Nah, di sini kita tambahkan untuk gambarnya, mungkin kita lihat dulu. Kita salin gambarnya. Terus kita tambahkan di sini. Bagi saya. Nah, nah, sini sudah ada MG pizzanya. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya. Nah, kita tambahkan di sini pada teks include-nya. Kita ganti saja lebih supaya sesuai dengan gambarnya. Ini kita tambahkan img
Dia- Nah, dia akan tampilkan pizza. Selanjutnya itu, nah begini, sudah begini saja. Kita bisa langsung tambahkan gambar sesuai dengan contoh. Kita bisa tambahkan tag lain, div seperti div dan img. Oke. Dan di sini kita ada lagi gambar yang lebih diperluas contohnya. Jika teks tertentu itu mengandung kata pizza atau burrito, atau tidak satu pun dari kata-kata ini, gambar dan teks akan yang berbeda akan dibuat. Nah, di sini kita buat yang else if-nya. Untuk gambar burritonya kita download dulu. Wah, kata pizza. Nah, supaya burrito yang tambahkan div. Oh ya, di sini kita pakai div saja supaya dia apa namanya? Dia kotaknya beda dengan yang di atas. If juga, nah cocok. Else if di burrito salin, jangan adakah burrito SVG. Oke, ya kita ganti div aja. Sini kita kasihkan paragraf juga. Bukan paragraf. Ah, lihat hasilnya. Tunggu. Untuk kondisinya, oh source-nya ya di dalam, aduh sorry, ini dia tampilkan di dalam div.
Oke, jadi kita, nah dia cek dulu karena di teksnya ini ada kata pizza, dia tampilkan pizza. Jadi kita cari di sini burrito. Tuh. Nah, dia tampilkan burrito. Seperti itu. Mungkin sampai sini saja materi mengenai view if. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.